Shalom saudara-saudara sekalian, saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tertutup. Perkenalkan nama saya Kisha Fitri Saragi dengan NIM 2201010881. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, semester 1 tahun ajaran 2022. Mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, Magister Pendidikan Agama Kristen. Saya di sini akan menjelaskan tentang malaikat. Teologi, pengajaran tentang malaikat. A. Pengertian malaikat. Ada sejumlah kata yang berbeda yang digunakan di Alkitab untuk menjelaskan keberadaan malaikat. Pertama, kata Ibrani malak yang berarti utus, tujukan pada utusan manusia. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 atau utusan ilahi, Kejadian 28 ayat 12. Arti dasar dari kata ini adalah ia yang diutus. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Kata ini muncul 103 kali di dalam Perjanjian Lama. Kata Yunani angelos muncul 175 kali di Perjanjian Baru. Namun kata yang ditujukan untuk manusia hanya 6 kali. Kata angelos sama dengan kata Ibrani malak. Kata itu juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama yang mengutus dia. Kedua, putra Allah. Malaikat juga disebut putra Allah. Mereka adalah putra Allah yang diciptakannya. Ayub 1 ayat 6. Ketiga, tentara surgawi. Malaikat juga disebut tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Kejadian 32 ayat 2. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menjelaskan bahwa malaikat sebagai makhluk yang nyata, berwujud bersungguh-sungguh, ada atau real, bukan kalayak. Dalam Pentateuk terdapat 34 kali penampakan diri secara nyata yang bertugas sebagai pesuruh atau utusan. Contoh, yang pertama Kejadian 18, Abraham bercakap-cakap dengan malaikat. Yang kedua, 2 Samuel 24 ayat 16, seorang malaikat menjalankan hukum atas Israel setelah Daud melaksanakan sensus atau penghitungan penduduk. Yang ketiga, Yesaya 6 ayat 2, Safarin dilihat oleh Yesaya. Yang keempat, Daniel 9 ayat 20 sampai 27, Gabriel. Dan yang kelima, Zakaria 1, agen-agen Allah. Abdi-abdi Allah yang menyembah dia, yang melaksanakan umatnya dan kerusakan atau kejahatan. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru. Para penulis Perjanjian Baru menghubungkan malaikat dengan kelahiran, kehidupan, dan kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Matius 2 ayat 6-19. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19, malaikat memberi pertolongan pada hamba-hamba Allah, membuka pintu penjara. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26, malaikat Tuhan memimpin Filipus dan Cornelius dalam pelayanan. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 25, seorang malaikat meneguhkan Paulus waktu kapal yang ditumpangi dilanda badai. Dalam surat-surat Paulus, misalnya Galatia 3 ayat 19, 1 Timotius 5 ayat 21, Ibrani 1 ayat 4, 1 Petrus 1 ayat 12, banyak ditemukan pernyataan tentang malaikat dan banyak acuan yang ditemukan di kitab Wahyu. B. Penciptaan malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang diciptakan. Mazmur 148 ayat 5. Ini berarti bahwa mereka tidak berkembang dari bentuk kehidupan yang lebih rendah atau yang lebih sederhana. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa malaikat-malaikat itu tidak berketurunan. Matius 22 ayat 30. Ketika diciptakan mereka sebagai malaikat, secara khusus malaikat diciptakan oleh Kristus. Kolose 1 ayat 16. Alkitab tidak menyatakan secara pasti kapan malaikat diciptakan. Pernyataan tentang penciptaan di Kolose 1 ayat 16 menunjukkan pada ciptaan malaikat yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan tidak berlangsung terus karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Jumlah mereka tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu. Ibrani 12 ayat 22, keadaan malaikat pada waktu diciptakan adalah yang pertama itu kudus. Pada mulanya malaikat itu diciptakan kudus. Allah menyatakan bahwa ciptaan
ciptaannya baik. Kejadian 1 ayat 31. Dan memang ia tidak dapat menciptakan dosa. Bahkan setelah dosa masuk ke dalam dunia, malaikat Allah yang baik tidak memberontak kepadanya. Disebut dalam Markus 8 ayat 38. Ini adalah malaikat-malaikat pilihan. Disebut dalam 1 Timotius 5 ayat 21, yang sangat berbeda dengan malaikat-malaikat jahat yang mengikuti setan dalam pemberontakannya melawan Allah. Matius 25 ayat 41. Yang kedua, makhluk. Para malaikat adalah makhluk dan bukan pencipta, namun mereka adalah satu golongan makhluk yang terpisah dan berbeda. Misalnya terpisah dan berbeda dari manusia. 1 Korintus 6 ayat 3. Sebagai makhluk, kekuasaan, pengetahuan dan kegiatan mereka terbatas. 1 Petrus 1 ayat 11 sampai 12. Seperti semua makhluk yang bertanggung jawab, para malaikat pun akan tunduk kepada pengadilan. 1 Korintus 6 ayat 3, Matius 25 ayat 41. Di surga ada Allah dan malaikat. Malaikat. Dalam sejarah gereja, pada sepanjang sejarah gereja, perhatian terhadap doktrin malaikat begitu bervariasi. Kadang-kadang terdapat perhatian yang sungguh-sungguh terhadap doktrin ini, tetapi pada waktu ini kepercayaan kepada malaikat dianggap sebagai sisa-sisa dari cara berpikir yang pra-ilmiah serta tidak kritis. Di abad kedua, para apologet tampaknya telah memberikan kedudukan hampir setara dengan Allah kepada malaikat. Pada zaman bapak-bapak gereja, beberapa dari malaikat-malaikat dianggap baik dan beberapa yang lain dianggap jahat. Malaikat yang tidak dipercaya sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai kebebasan moral, terikat pada pelayanan yang penuh sukacita bagi Allah dan diberi tugas oleh Allah untuk melayani kesejahteraan manusia. Sebagai bapak-bapak gereja abad mula-mula, para malaikat yang baik itu mempunyai tubuh spiritual. Keyakinan umum mengatakan bahwa semua malaikat itu diciptakan dalam keadaan baik, tetapi beberapa dari mereka menyalahgunakan kebebasan mereka dan telah jatuh di hadapan Allah. Iblis yang asal mulanya adalah malaikat dengan derajat yang tinggi dianggap sebagai kepala mereka. Penyebab kejatuhannya adalah karena kesombongan dan keambisinya yang berdosa. Sejalan dengan pendapat umum bahwa malaikat-malaikat yang baik melayani kebutuhan kesejahteraan orang-orang percaya, istilah khusus tentang malaikat penjaga bagi gereja-gereja dan manusia secara individual sangat dipercaya oleh sebagian orang. Di abad pertengahan, agama Kristen terlihat dalam diskusi yang luas tentang malaikat. Dorongan utama datang dari karya-karya penulis abad ke-5 atau abad ke-6 yang mempunyai nama samaran Dionysius, anggota Areopagus, yang telah dibuat bertobat oleh Paulus. Athena, Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Dionysius membagi malaikat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama tahta, kerub dan safarin. Yang kedua kekuasaan, kerajaan dan penguasaan. Yang ketiga pemerintah, penghulu malaikat penghulu malaikat dan malaikat. Tingkat yang pertama dianggap sebagai para malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Yang kedua dianggap mendapat pengaruh diri yang pertama, yang ketiga dipengaruhi oleh yang kedua. Agustinus menekankan bahwa para malaikat yang baik sangat dihargai oleh ketaatan mereka dengan jaminan kepastian bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Kesombongan tetaplah dianggap sebagai penyebab kejatuhan iblis, tetapi pendapat bahwa malaikat-malaikat yang lain jatuh sebagai akibat nafsu mereka terhadap anak-anak perempuan manusia. Kendati pun masih dipercaya oleh sebagian orang, perlahan-lahan makin menghilang karena pengaruh eksegesis yang lebih akurat dari Kejadian 6 ayat 2. Zaman Reformasi, Calvin menentangkan bahwa setan ada di bawah pengawasan Allah, dan bahwa kendati pun iblis kadang-kadang dipakai sebagai alat Tuhan,
itu tetap hanya dapat bekerja dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Para teologi Protestan pada umumnya menganggap iblis atau setan sebagai keberadaan roh yang murni. Walaupun Zacchaeus dan Grotius masih menyebut mereka mempunyai tubuh. Pendapat umum mengenai karya dari para malaikat yang baik adalah bahwa karya mereka itu adalah untuk melayani para ahli waris keselamatan. Tidak ada kesempatan umum berkenan dalam eksistensi dari malaikat penjaga. Sebagai orang mendukung pendapat ini, sedangkan yang lain menolaknya. Sedangkan kelompok lain menolak untuk memasukkan diri mereka dalam golongan yang percaya tentang hal itu. D. Sifat malaikat. Yang pertama, bersifat pribadi, berarti mempunyai eksistensi seperti manusia. Yang dimaksudkan ialah bahwa malaikat-malaikat itu mempunyai eksistensi seperti manusia, memiliki sifat atau keadaan seperti manusia. Segi-segi penting dari suatu pribadi meliputi kecerdasan, perasaan, dan kemauan. Hal ini juga dimiliki oleh malaikat yang jahat. Contoh, yang pertama, sama-sama memiliki kecerdasan. Matius 8 ayat 29. Yang kedua, sama-sama memiliki perasaan. Lukas 2 ayat 13. Yang ketiga, sama-sama mempunyai kemauan. Lukas 8 ayat 28 sampai 31. Karena itu mereka dapat dikatakan pribadi-pribadi. Kenyataan mereka tidak mempunyai tubuh jasmani tidaklah mempengaruhi mereka sebagai pribadi-pribadi. Dalam hal pengetahuan mereka dibatasi sebagai makhluk. Ini berarti mereka tidak mengetahui segala sesuatu seperti Allah. Namun, pengetahuan mereka melebihi manusia. Hal ini mungkin disebabkan oleh 3 alasan. Yang pertama, para malaikat diciptakan sebagai suatu golongan makhluk yang lebih tinggi daripada manusia di alam semesta. Yang kedua, para malaikat mempelajari Alkitab lebih cermat dari manusia dan memperoleh pengetahuan dari Alkitab yang terdapat pada Yakobus 2 ayat 19 dan Wahyu 12 ayat 12. Yang ketiga, malaikat-malaikat mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan yang lama terhadap kegiatan-kegiatan manusia. Berbeda dengan manusia, para malaikat tidak harus mempelajari masa lampau. Mereka telah mengalaminya. Oleh sebab itu, mereka mengetahui bagaimana makhluk lain telah bertindak dan bereaksi dalam situasi tertentu, dan dapat meramalkan dengan lebih teliti bagaimana kita bereaksi dalam situasi yang serupa. Pengalaman-pengalaman dalam umur panjang memberi mereka lebih banyak pengetahuan. Yang kedua, malaikat adalah roh. Ibrani 1 ayat 13. Malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk yang bersifat roh, tidak memiliki tubuh dan daging. Sering orang menyatakan bahwa malaikat memiliki tubuh yang ringan dan bisa dilihat. Tetapi pengertian itu salah, karena di dalam Alkitab malaikat-malaikat disebut dengan kata pneumata atau roh. Biasanya mereka menampakkan diri sebagai laki-laki. Dalam penglihatan malaikat atau makhluk surgawi tampak dalam berbagai penampilan atau penampilan yang aneh. Wahyu 10 ayat 1 sampai 1 dan Daniel 10 ayat Wahyu 10 ayat 1 sampai 2, Daniel 10 ayat 5 sampai 7. Yesaya melihat malaikat bersayap. Yesaya 6 ayat 2, Yehezkiel 1 ayat 5 sampai 10. Walau malaikat adalah roh, ia juga dapat menampakkan diri dalam alam nyata. Ia dapat hidup dalam 2 alam. Yang pertama, alam supernatural, yang kedua, alam natural. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Yang ketiga, tidak kawin atau berkembang biak. Jumlah mereka tidak bertambah banyak. Tidak ada tambahan bayi malaikat. Matius 22 ayat 30. Dan tidak ada kematian malaikat, artinya malaikat bersifat kekal. Lukas 20 ayat 36. Yang keempat, mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada manusia. Ibrani 2 ayat 7 sampai 9. Yang pertama, mereka lebih kuat dari manusia tetapi tidak maha kuasa. Mazmur 103 ayat 20.
dan 2 Petrus 2 ayat 11. Yang kedua, mereka lebih tahu dari manusia dalam pengetahuan, tapi tidak maha tahu. 2 Samuel 14 ayat 20 dan Matius 24 ayat 36. Dan yang ketiga, mereka lebih mulia dari manusia tapi tidak maha hadir. Daniel 9 ayat 21 sampai 23. Yang kelima, mereka pada mulanya adalah makhluk yang suci. Organisasi malaikat. Kita tidak dapat mempelajari perihal malaikat di dalam Alkitab tanpa menyadari adanya tingkatan-tingkatan di antara makhluk surgawi ini. Mereka diorganisasikan menurut tingkatan kekuasaan dan kemuliaan. Ahli-ahli teologi abad pertengahan menyimpulkan bahwa malaikat terbagi ke dalam 10 tingkat. Kendati kita tidak dapat memastikan apakah pembagian tingkatan itu benar, setidak-tidaknya kita dapat yakin bahwa para malaikat berbeda dalam tingkatan kekuasaannya. Beberapa dari mereka memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Alkitab sendiri menyebutkan kelompok-kelompok khusus. Setidak-tidaknya ada 5 posisi utama di antara makhluk-makhluk ini, yaitu tahta, dominion, kerajaan, berkuasa, dan kekuasaan. Istilah tahta berbicara tentang yang duduk di atasnya, dominion tentang yang menguasai, kerajaan tentang yang memerintah, berkuasa tentang mereka yang terlibat bertanggung jawab dalam kerajaan, dan kekuasaan tentang mereka yang melaksanakan kekuasaan. Alkitab juga berbicara tentang majelis dan dewan malaikat yang ada pada Mazmur 89 ayat 6 sampai 8, tentang organisasi mereka untuk peperangan, Wahyu 12 ayat 7, dan tentang seorang raja yang berkuasa atas belalang-belalang roh jahat, Wahyu 9 ayat 11. Mereka pelayanan malaikat. Tidak kurang dari 275 referensi dalam Alkitab bertekanan dalam malaikat sebagai besar berkaitan dengan aktivitas mereka. Pelayanan mereka kepada Allah mengambil tempat penting daripada kegiatan yang berhubungan dengan warga bumi. Para malaikat adalah pelayan-pelayan Allah. Ibrani 1 ayat 14. Yang pertama dalam hubungannya dengan Allah. A. Memuji-muji, Mazmur 148 ayat 1 sampai 2. B. Menyembah, Ibrani 1 ayat 6. C. Bersukacita atas apa yang dikerjakan Allah, Ayub 38 ayat 6 sampai 7. D. Melayani Allah, Mazmur 103 ayat 20. E. Menghadap Allah, Ayub 1 ayat 6. F. Alat untuk melaksanakan hukuman Allah, Wahyu 7 ayat 1. Yang kedua, hubungan dengan zaman baru. A. Ikut menjadi Allah ketika dunia ikut memuji Allah ketika dunia diciptakan, Ayub 38 ayat 6 sampai 7. B. Terlibat dalam memberikan hukum Taurat, Galatia 3 ayat 19. C. Aktif dalam kedatangan Kristus yang pertama, Matius 1 ayat 20. D. Aktif selama tahun-tahun pemulaan gereja, Kisah Para Rasul 8 ayat 26. E. Akan terlibat di sekitar kedatangan Kristus kedua kali, Matius 25 ayat 31. Yang ketiga, hubungan dengan pelayanan Kristus. A. Kelahiran Kristus, kelahiran Kristus atau nubuatan, Matius 1 ayat 20. B. Selama hidup Kristus, peringatan supaya Yusuf dan Maria pergi ke Mesir, Matius 2 ayat 13. Bimbingan supaya kembali dari Mesir ke Israel, Matius 2 ayat 19 sampai 21. C. Pelayanan waktu dicobai, Matius 4 ayat 11 di Getsemania, Lukas 22 ayat 43. D. Pembelaan atas Yesus kalau dia mau ketika ditangkap, Matius 26 ayat 53. 4. Sesudah kebangkitan. A. Mengguling-gulingkan batu, Matius 28 ayat 1 sampai 2. B. Memberikan kebangkitan Yesus kepada perempuan-perempuan. Memberitakan kebangkitan Yesus kepada perempuan-perempuan, Matius 28 ayat 5 sampai 6. C. Kenaikan
kenaikan ke surga Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. 5. Hubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali. A. Pengangkatan 1 Tesalonika 4 ayat 16. B. Saat kedatangan kedua kali Matius 25 ayat 31. C. Pengadilan saat hukuman Matius 13 ayat 39 sampai 40. Yang keenam, hubungan dengan orang fasik. A. Memberitahukan hukuman yang akan datang. Kejadian 19 ayat 13. B. Memisahkan orang-orang fasik dengan orang benar. Matius 13 ayat 39 sampai 40. Yang ketujuh, hubungan dengan gereja. Penonton 1 Korintus 49b. B. Penolong orang yang percaya Ibrani 1 ayat 14. C. Terlibat dalam menyampaikan dan mengungkapkan arti kebenaran yang berfaedah. Daniel 7 ayat 15 sampai 27. D. Permohonan doa Kisah Para Rasul 12 ayat 5 sampai 10. E. Keselamatan atau menolong menenangkan orang bagi Kristus Kisah Para Rasul 5 ayat 26. F. Memperhatikan orang percaya dalam hal keadaan pekerjaan penderitaan 1 Korintus 49 ayat 9. Memberi dorongan membesarkan hati saat bahaya Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. H. Kehadiran pada saat kematian Lukas 16 ayat 22. 8. Pelayanan khusus. A. Mengumumkan suatu hal yang akan terjadi Kejadian 18 ayat 19. Daniel 8 ayat 19 dalam Wahyu waktu nyatakan zaman akhir. B. Pemimpin dan memberi petunjuk Kejadian 24 ayat 7. Bilangan 20 ayat 16. Petunjuk kepada orang-orang Yusuf suami Maria Matius 1 ayat 20. Cornelius gagal menemukan Petrus Kisah Para Rasul 10 ayat 3 sampai 5. Filipus agar meninggalkan Samaria Kisah Para Rasul 5 ayat 26. Menerangkan visi penglihatan Daniel 7 ayat 16. C. Menjaga dan melindungi Kejadian 32 ayat 24. D. Menolong pada saat genting atau kritis Kejadian 32 ayat 24. E. Membantu dan dalam penghakiman Matius 24 ayat 31. Wahyu 18 ayat 1 dan 24. Sekian penjelasan materi yang diberikan kepada saya. Saya mohon